dari kelompok 2, nama saya Selin, Justin, Ruth, dan Aldina. Kami akan membahas mengenai perubahan bahasa yang terjadi di lingkungan sekolah. Selamat menikmati. Gimana rasanya tinggal di sana? Seru banget. Gue tuh ngurus apa-apa sendiri gitu di sana. Which is good sih for me. Karena kan itu ngelatih gue juga untuk live independently. Alasan mengapa terjadinya perubahan di lingkungan sosial atau di lingkungan sekolah adalah seperti berikut tadi, yaitu di mana kita melihat orang-orang luar kota ataupun luar negeri yang menggunakan bahasa lain. Sehingga kita yang melihatnya dari media sosial atau internet akhirnya meniru-niru hal tersebut. Pendorongnya yaitu karena kontak dengan kebudayaan lain sehingga memengaruhi budaya kita sendiri, termasuk dengan bahasa yang mulai berubah, dan juga bahasa gaul atau bahasa Jaksel yang dianggap keren dan bahasa Indonesia yang tidak dianggap gaul dan ketinggalan zaman. Maka dari itu banyak anak-anak muda yang menggunakan bahasa Jaksel tersebut agar tidak ketinggalan zaman dan tidak dihina dengan orang lain. Sistem pendidikan remaja kita di sekolah diajarkan mengenai istilah-istilah orang barat dan akhirnya kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Lalu salah satu faktornya juga adalah masyarakat majemuk, karena di sekolah memiliki berbagai siswa dengan berbagai suku dan bahasa. Maka dari itu banyak bahasa yang mempengaruhi teman-temannya. Sebelum bahasa mengalami perubahan, kita masih menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan tidak ada istilah baru yang muncul. Proses perubahan bahasa sama seperti di video tadi, kita masih menggunakan kamus dan buku untuk mencari bahasa-bahasa baru. Tetapi sekarang, semenjak zaman berkembang, media sosial muncul dan kita menggunakan media sosial tersebut, banyak hal-hal baru atau bahasa baru yang kita temui dan kita tiru bahasa tersebut. Dan juga pelajaran bahasa Inggris yang ada di sekolah juga mengajari kita banyak hal tentang bahasa baru sehingga kita menggunakannya di kehidupan kita sehari-hari dan mendapatkan istilah-istilah baru dari media sosial dan pelajaran bahasa Inggris yang baru tersebut. Jadi setelah mengalami perubahan, bahasa di Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar. Salah satunya adalah istilah-istilah baru yang muncul dan campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Berikut inilah dampak positif yang terjadi pada perubahan bahasa yang dipaparkan dalam video ini. Pertama, dapat mempelajari bahasa-bahasa baru, lalu dapat memudahkan berinteraksi dengan negara lain, dan tidak ketinggalan zaman dan bergaul dengan bahasa yang beragam. Before offline, all pasien dipilih and they check in health and not from out of town. And last one, people place starts to open but still. Berikut ini adalah dampak negatif dari perubahan bahasa yang sudah ditampilkan dalam video ini. Karena semua negara sudah memiliki bahasa sendiri, banyak orang yang menggunakan bahasa untuk mengucapkan atau melakukan hal yang tidak baik. Contohnya mengucapkan kata-kata kotor dan mensalahgunakan bahasa tersebut. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Justino Valentino. Selanjutnya, bolehkah saya minta waktu Anda untuk mewawancari Anda sebentar? Boleh. Selanjutnya, perkenalkanlah diri Anda terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Marcel Pelino dari Institut Teknologi Bandung. Oke, ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, kenapa perubahan bahasa dapat terjadi di sekolah? Kenapa perubahan bahasa dapat terjadi di sekolah?
Betul. Mungkin karena kita sudah tinggal di zaman modern, apa-apa itu bisa diakses melalui handphone, melalui sosial media. Karena kan zaman sekarang itu sangat mudah lah untuk menerima sesuatu informasi yang baru, terutama dalam bahasa. Jadi menurut saya itu hal yang paling utama terjadi di zaman sekarang. Karena anak-anak tidak diberi batasan oleh orang tua atau oleh walinya untuk menggunakan sosial media, sehingga mereka menggunakan bahasa-bahasa yang mereka dapat dari sosial media. Oh, ya, gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Menurut Anda, apa faktor terbesar perubahan bahasa dapat terjadi? Apa faktor terbesar? Ya mungkin seperti jawaban saya sebelumnya, mungkin kurangnya awasan, kurangnya perhatian kurangnya penjagaan dari orang tua, dari wali, untuk menjaga anak-anaknya menggunakan handphone, sosial media, ya, influencer yang menggunakan bahasa-bahasa gaulan sehari-hari. Itu sih faktor kurangnya awasan. Pertanyaan 3, kapan perubahan itu mulai terjadi? Mungkin kapan ya? Mungkin ya setelah anak-anak mengenal, masuk ke masa-masa pubertas begitulah, dari kelas, ya sebenarnya tidak ada batasan sih, sebenarnya mereka udah bisa mengenal perubahan bahasa itu sejak mereka diberi kebebasan seperti handphone seperti itu. Jadi mereka tidak, ya ketika mereka mulai mengenal namanya, Suaranya tidak terdengar, bro. kenapa? Suaranya tidak terdengar, sangat kecil. Soalnya kurang terdengar ya. Oke, saya ulangi. Jadi pertanyaannya, kapan perubahan bahasa itu terjadi ya? Ya. Ya seperti menurut saya, menurut dari apa yang saya lihat dari observasi saya, anak-anak zaman sekarang sudah bisa mengakses teknologi seperti handphone, seperti sosial media dari umur yang sangat awal. Jadi mereka sudah mengenal bahasa-bahasa gaul, bahasa sehari-hari, ataupun bahasa lain, bahasa dari bahasa Inggris atau bahasa sebagainya. Itu sejak mereka diberi teknologi itulah yang namanya handphone itu. Pertanyaan 4, menurut Anda siapa saja pihak yang terkena dampak dari perubahan bahasa? Dampak ini termasuk dampak positif dan negatif. Ya mungkin dampak yang orang-orang yang terkena ini mungkin teman sekitarnya, keluarganya, di sekolah misalnya, ada circle mereka sendiri. Jika mereka menggunakan bahasa gaul yang mungkin juga bakal mengikutinya. Dari keluarganya mungkin adik-adiknya bisa mengikuti dampak dari bahan bahasa ini. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana perubahan bahasa dapat masuk ke lingkungan sekolah menurut Anda? Pertanyaannya belum balik. Saya ulangi, pertanyaan nomor 5, bagaimana perubahan bahasa dapat masuk ke lingkungan sekolah? Bagaimana? Ya melalui teknologi, melalui dampak dari tadi temennya memiliki handphone, akses sosial media, ya ini belajar gaul dari influencer di sosial media, dan mereka menggunakan bahasa-bahasa itu pada saat pergaulan yang ada di sekolah. Saya begitu. Sudah. Terima kasih atas waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia, bahasa baik secara sosial. Hal ini terjadi karena akibat akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur bahasa ke lingkungan sekitar, sehingga terjadi penciptaan atau munculnya kata baru. Dan zaman sekarang juga masyarakat menggunakan satu bahasa saja sangat susah, dan masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer, dan banyak masyarakat yang lebih bangga dengan membanggakan menggunakan bahasa negeri orang lain. Diperlukannya undang-undang bahasa agar masyarakat Indonesia tidak terlalu sering menggunakan bahasa asing, melainkan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Karena pengaruh globalisasi terhadap bahasa Indonesia, maka dengan sering berkembangnya waktu, maka penggunaan bahasa Indonesia mulai bergeser karena adanya bahasa baru atau bahasa gaul yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat. Intinya adalah satu, peran Allah dalam perubahan bahasa. Allah menyertai dalam setiap perubahan terjadi, contohnya perubahan bahasa. Tuhan menyertai dan memberi berkat kepada manusia agar menggunakan bahasa dengan baik dan tidak semena-mena. Yang kedua, manusia menentukan apa yang ia inginkan, seperti masyarakat yang masih sering menggunakan bahasa luar dan tidak menggunakan bahasa dari negaranya sendiri. Itu membuat bahasa Indonesia akan jarang digunakan akibat terlalu sering menggunakan bahasa asing. Itu memberimu mulut untuk berbicara dengan baik dengan menggunakan bahasa negara sendiri. Boleh menggunakan bahasa asing, tetapi bahasa negara sendiri tidak boleh dilupakan. Udah.